sehat ya, jaga kesehatan jangan lupa. Perkenalkan, nama saya Milada Hanifah. Saya salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan pada tumbuhan, terutama pada jaringan meristem. Yuk ikuti selanjutnya videonya ya, Oke teman-teman, tujuan dari video kali ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan meristem pada organ tumbuhan. Yang kedua adalah macam-macam dari jaringan meristem. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita simak dan tonton video untuk kali ini yang saya ambil dari YouTube dari channel Sekolah Mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas daring belajar biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tumbuhan. Makhluk hidup yang satu ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan memanfaatkan cahaya matahari, tumbuhan dapat mengubahnya menjadi energi. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa pohon bisa terus bertambah tinggi? Pohon bisa bertambah tinggi karena mengalami proses pertumbuhan, yaitu bertambahnya jumlah sel yang menyebabkan tinggi, volume, atau massa tubuh makhluk hidup berubah. Nah, sel-sel yang sama nantinya akan membentuk sebuah jaringan. Adakah yang masih ingat apa itu jaringan? Jadi, bertambahnya sel dalam proses pertumbuhan menyebabkan sel akan membentuk struktur yang memiliki fungsi yang sama. Itulah yang disebut dengan jaringan. Video kali ini akan membahas jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Di antaranya, jaringan meristem, yaitu jaringan muda yang masih aktif membelah. Oke teman-teman, sebelum kita ke penjelasan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, untuk video kali ini kita akan mengetahui apa itu jaringan meristem, bagaimana peran jaringan meristem pada organ tumbuhan. Pada organ tumbuhan, jaringan meristem itu fungsinya apa ya? Terus bentuk dari jaringan meristem itu seperti apa ya? Oke, langsung saja ke pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Milada Hanifah. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 44014190018 dari Universitas Negeri Semarang. Tujuan dari video kali ini adalah mengetahui keterkaitan sel dan struktur jaringan meristem pada organ tumbuhan. Yang kedua, macam-macam jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang masih muda atau bersifat embrio atau embrional yang dapat mengadakan pembelahan secara terus-menerus, pertumbuhan, dan pengkhususan secara morfofisiologi sel yang dihasilkan oleh meristem disebut diferensiasi. Secara teori, jaringan yang mengalami diferensiasi secara sedikit demi sedikit kehilangan sifat embrionalnya dan mendapat status dewasa. Jaringannya disebut jaringan dewasa atau jaringan permanen. Istilah jaringan permanen hanya dapat digunakan tertentu yang mengalami diferensiasi secara tidak bolak-balik. Misalnya, unsur pembuluh menjadi tidak berinti dan selnya mati. Juga trakeida, sel tapis, dan sel gabus. Semua sel yang masih mengandung inti. Dalam tingkatan tertentu, jika ada rangsang masih mampu tumbuh, membelah, dan berdiferensiasi kembali. Selanjutnya, kita ke macam-macam dari jaringan meristem. Jaringan meristem dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal atau meristem bujuk,
Yang kedua, jaringan meristem interkalar. Yang ketiga, jaringan meristem lateral. Untuk jaringan penyusun tubuh tumbuhan sendiri meliputi jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, jaringan penutup, jaringan pengangkut, pembuluh getah, dan ductus kelenjar. Pengertian dari jaringan meristem sendiri seperti yang tadi saya jelaskan. Sebenarnya, jaringan tumbuhan itu ada dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional. Yang tadi seperti saya jelaskan yaitu jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Yang kedua yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa, yaitu jaringan yang sudah mengalami diferensiasi sehingga tidak aktif untuk membelah kembali. Untuk pengelompokan jaringan meristem menurut tempatnya, itu yang tadi saya terangkan ada tiga, jaringan meristem apikal atau pucuk, meristem interkalar, dan meristem lateral. Oke, kita langsung ke jaringan meristem pucuk atau apikal. Jaringan meristem pucuk atau apikal dibedakan menjadi dua daerah, yaitu daerah promeristem yang terdiri atas sel tetangganya dan daerah meristematis. Masing-masing terdiri dari daerah meristematis dibagi menjadi tiga meristem, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Di antaranya ada menjadi protoderm karena pengaruh diferensiasi dapat berlangsung sistem epidermis. Yang kedua yaitu prokambium. Yang selanjutnya berkembang menjadi jaringan protoderm prokambium. Maaf, saya ulangi. Prokambium yang selanjutnya berkembang menjadi jaringan pengangkut primer, dan meristem dasar yang selanjutnya berkembang menjadi sistem jaringan dasar atau parenkim. Oke, ini bagian-bagiannya ya. Lanjut ya teman-teman, yaitu meristem interkalar. Ini untuk bagian-bagian dari meristem interkalar. Di antaranya meristem interkalar yaitu daerah meristem interkalar yang berdiferensiasi menjadi unsur pembuluh. Tetapi mereka rusak oleh jaringan dasar. Fungsi pengerusakan unsur pembuluh adalah untuk mengganti dengan diferensiasi unsur yang baru. Contoh terkenal dari meristem ini atau meristem interkalar adalah terdapat dalam batang rerumputan beberapa monokotilain, beberapa spesies Cynapiliaceae, Polygonaceae, dan spesies dari Chenopodiaceae dan Equisetum. Selanjutnya meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat pada bagian tepi akar dan batang tanaman dikotil. Jaringan meristem lateral atau juga disebut meristem samping terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya kambium dan kambium gabus. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman pertumbuhan. Jaringan meristem lateral yang menuju arah samping memungkinkan tumbuh besarnya akar dan batang tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral lazim disebut pertumbuhan sekunder. Oleh karena itu, jaringan ini pun kerap disebut jaringan sekunder. Sedangkan menurut asal-usulnya, jaringan meristem itu ada dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer. Meristem primer adalah meristem yang sel berkembang secara langsung dari sel bersifat embrio dan tetap bersifat embrio yang akan membentuk jaringan dasar tumbuhan yang meliputi
epidermis, korteks dari akar dan batang, mesofil daun, dan jaringan pembuluh primer. Masing-masing daerah tahap diferensiasi pada meristem primer dapat terlihat perbedaannya. Meristem pucuk dapat dibedakan menjadi promeristem dan daerah meristematis di bawahnya, yang selnya mengalami tahap diferensiasi tertentu. Promeristem berisi sel inisial pucuk bersama sel turunannya dan masih di dekat sel inisial. Bagian yang berdiferensiasi pada wilayah meristematis adalah protoderm. Dari sinilah berkembang sistem epidermis tumbuhan. Prokambium yang akan membentuk jaringan pembuluh primer dan meristem dasar yang akan membentuk jaringan dasar parenkim dan sklerenkim korteks dan embulur maupun kolenkim korteks. Istilah sel inisial pada meristem berhubungan dengan sel yang selalu dalam keadaan meristematis. Satu sel inisial membelah, maka salah satu sel anaknya tetap berfungsi sebagai sel inisial, sedangkan yang lainnya mengalami diferensiasi dan pemasakan. Selanjutnya, meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang masih tetap dapat berdiferensiasi, yang akan berkembang menjadi jaringan pembuluh sekunder dan jaringan penyokong. Kambium dan kambium gabus termasuk meristem sekunder. Berdasarkan tempatnya, kambium termasuk meristem lateral. Kambium berkembang sebagai untaian panjang yang melingkar membentuk kambium. Kambium pembuluh atau bekas pengangkut. Jaringan ini terdapat pada batang serta akar dikotil dan gimnospermae. Kambium yang terdapat pada jaringan pembuluh primer disebut kambium fasikuler, sementara kambium yang terdapat pada berkas sekunder atau pengangkut disebut kambium interfasikuler. Kambium terus-menerus membelah. Pembelahan sel ke arah luar akan membentuk flum sekunder, sedangkan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Sedangkan ke arah kambium gabus membelah menghasilkan sel-sel gabus yang menggantikan epidermis yang mati. Sel-sel gabus ini berfungsi sebagai pelindung. Sel-sel kambium terdiri atas dua tipe, yaitu sel fusiform dan sel jari-jari. Sel fusiform panjang dan berujung runcing pada batang yang tua. Sel biasanya sangat panjang. Dan sedangkan sel jari-jari lebih kecil daripada sel fusiform dan berbentuk membulat. Kedua tipe sel ini tersebut pada batang yang tua lebih besar daripada batang yang muda. Elemen-elemen yang berorientasi memanjang sejajar sumbu batang, misalnya berkas xilem, flum, dan serabut berkembang dari sel fusiform. Sementara sel-sel jari-jari akan membentuk sel-sel yang letaknya mendatar. Ini mendatar kan teman-teman gambarnya. Misalnya sel-sel dari embulur. Sel-sel kambium mempunyai banyak vakuola. Dinding sel kambium mempunyai noktah primer dengan plasmodesmata. Dinding radialnya biasanya lebih tebal daripada dinding tangensialnya. Selama periode pertumbuhan, kambium sel-sel inisialnya dan sel-sel hasil pembelahannya membentuk zona kambium. Setelah terbentuk zona kambium yang lebar, sel-sel kambium kemudian mengalami diferensiasi, sehingga zona kambium menyempit lagi. Ada tumbuhan yang kambiumnya aktif memanjang. Aktif sepanjang hidupnya terbentuk elemen-elemen xilem dan flum. Kebanyakan pada tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Oke. Selanjutnya, histologi sel meristem. Sel meristem biasanya berdinding tipis, bentuknya lebih isodiametris dibandingkan dengan sel jaringan dewasa, dan relatif lebih banyak mengandung protoplasma. Biasanya, protoplas sel meristem tidak mengandung bahan cadangan dan kristal. Hampir semua sel meristem pucuk dari sejumlah besar tumbuhan, khususnya Angiospermae.
Vakuolanya sangat kecil, tidak dapat dilihat, dan tersebar di dalam protoplas. Pada Pteridophyta, beberapa sel meristem pucuk mempunyai vakuola yang jelas. Sel kambium juga mempunyai banyak vakuola. Bentuk sel meristem beragam, perbandingan antara ukuran sel dan inti sangat besar. Dinding sel meristem biasanya tipis, tetapi sel tertentu dalam meristem pucuk mempunyai dinding tebal. Rangkuman dari penjelasan yang tadi adalah tumbuh-tumbuhan tersusun atas berbagai jaringan, meliputi jaringan sederhana dan jaringan rumit. Jaringan sederhana tersusun atas sekelompok sel dengan asal-usul, struktur, dan fungsi yang sama. Jaringan rumit terdiri atas sel yang berbeda untuk bentuk bahkan fungsinya, tetapi susunannya selalu sama. Yang termasuk jaringan sederhana adalah meristem, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Sementara yang termasuk jaringan rumit adalah jaringan penutup, silem, dan flum. Jaringan meristem adalah jaringan yang bersifat embrio, mampu membelah secara terus-menerus sehingga tubuh tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan tempat terdapatnya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Pertumbuhan meristem pucuk mengakibatkan ujung batang dan akar bertambah panjang. Pertumbuhan meristem lateral mengakibatkan akar dan batang menebal. Berdasarkan asal-usulnya, meristem dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer akan membentuk jaringan epidermis yang meliputi epidermis, korteks akar dan batang, mesofil daun, dan jaringan pembuluh primer. Meristem sekunder akan membentuk jaringan pembuluh sekunder. Untuk kesimpulannya adalah jaringan meristem pengertiannya adalah jaringan yang masih bersifat embrio, mampu membelah secara terus-menerus sehingga tubuh tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan untuk pembagian jaringan meristem dibedakan menurut tempat terdapatnya, yaitu menjadi meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Sedangkan pembagian jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan hubungannya dengan organ pada tumbuhan yaitu bahwa jaringan meristem itu akan berdiferensiasi menjadi jaringan dewasa seperti jaringan parenkim, sehingga jaringan tersebut akan membentuk suatu organ yang ada pada tumbuhan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video yang saya paparkan tadi. Terima kasih kepada video dari channel YouTube Sekolah Mengajar dengan Ring sebagai berikut. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sri Mulyani yang telah menjadi sumber bukunya, yang telah menjadi sumber materi untuk PPT saya. Terima kasih kembali juga kepada Ibu dan Bapak dosen yang telah membimbing saya dalam pembuatan video, dan juga teman-teman semuanya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. See you next time. Sarangyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.